Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Hadirin hadirat, saya bingung siapa yang salah ya, saya apa macet nih, saya bingung juga nih. Ya. Nah, mau buru-buru dari rumah sudah on time, tapi kena macet, Masya Allah luar biasa. Macetnya bukan main-main. Akhirnya terlambat, mohon dimaafkan. Mungkin malam ini kita nggak apa-apa maju dulu, lewat dulu Habib, nanti pas waktu Isya azan dulu, tapi kita lanjutkan lagi kajian dari antum dulu. Ya, Insya Allah. Terusin Habib. Nah, kita malam ini akan membaca kitab Nashah Diniyah yang mana judulnya agar kita berhati-hati daripada hati yang keras dan lalai. Kayaknya zaman ini kita masih termasuk mereka tuh, orang-orang yang keras hati dan lalai. Tapi mudah-mudahan dengan niatan yang baik, dengan kemauan yang kuat, Allah rubah hati kita menjadi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah dan berjalan di jalan yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir yang kita baca adalah bahwa daripada kelalaian itu, ya, Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Mu'allif rahimahullahu taala wa man nafa'a bihi wa bi'ulum bidarin amin. Wa minal ghaflati alla yukthira mujalasatal ulama billahi wa bidinih. Daripada satu kelalaian orang tidak mau dekat dengan ulama Allah ya, dan ulama yang mengerti betul-betul agama Allah. Kenapa beliau mengatakan ulama billah wa bidini? Karena sekarang ada ulama, tapi kelihatannya ulamanya bukan bidini, ya, bifulusi, bisa juga, atau bihizbi, dengan partainya dia. Kemana arah partai, ke situ dia punya kiblah. Jadi kadang-kadang agama nggak dihitung lagi, yang penting kepentingan dia. Tapi kalau ulama billah wa bidini, dia akan mengikuti Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita harus dekati itu ulama-ulama yang begitu. Saudara mungkin bertanya kepada saya, mana bib ulama yang bidinil, ulama billah wa bidini? Ya, Anda bisa tahu dari hati Anda sendiri siapa orang ulama yang bidinillah wa bidini, yakni billah wa bidini. Enggak perlu saya jelaskan. Hati Anda nanti akan bicara, oh ini benar, oh ini salah, oh ini ngawur, oh ini ngaco, kawan nanti. Ya, siapapun orangnya itu Allah akan tunjukkan. Ya. Al-mudzakirina bi ayyamihi wa alaihi wa wa'dihi wa wa'idi, orang ulama billah dini itu mereka akan menerangkan kepada kita tentang nikmat-nikmatnya Allah. Ya. Ancaman Allah, janji-janji Allah, ya. Artinya orang kalau bermaksiat ada ancamannya, sementara orang kalau berbuat baik ada ganjarannya. Itu yang mereka bawa, yang didengungkan kepada kita. Maksudnya apa? Supaya selamat. Karena kalau dia ngaco, ngelawan hukum Allah, diancam dengan neraka. Sementara kalau dia taat, melaksanakan apa perintah Allah, diberikan kepadanya surga. Ya. Nah, al-muharridin ala ta'atihi wal ijtinabi ma'asiyatihi bi aqwalihim wa af'alihim. Ulama-ulama billah ini mereka selalu mendorong kita untuk taat kepada Allah dan mendorong kita untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dengan ucapannya dan pekerjaannya. Jadi kalau sekarang kita ulama nih, memang kalau waktu-waktu kayak pemilu begini, ulama macam-macam ya. Kalau lagi ada pemilu begini, ya. Kalau nanti ada A, B, C, ulama ini ikut A, ulama ini ikut B, ulama ini ikut C, ya. Ketika dia ikut A, pasti ikut programnya dia. Ikut partai A misalnya, misal saja, ya. Di Indonesia sih nggak ada yang begitu, ini di luar. Ya. Misalnya ada partai A, dia masuk ke partai A, dia ikutin, menangin.
supaya si A ini lulus. Yang ikut B, B, yang ikut C, C. Tapi ini tidak cuma-cuma ya. Ulama ini diambil tidak cuma-cuma. Ada sesuatu di belakangnya. Tapi kalau ulama ahlillah, dia lihat dulu. Dia tunggu dulu. Saya tidak milih si A, lihat dulu benar kan si A nih. Dia lihat dulu si B, benar kan nih si B. Dia lihat dulu si C, benar kan nih si C. Ketika semuanya ngaco, dia nggak ikut semuanya. Kalau sekarang kan enggak. Begitu dia pegang A, dia mati-matian bela A, biar salah. Ketahuan nih salah, maling, nggak benar, dia bela. Diambil cara bagaimana caranya. Ya, ini kezaliman diputer-puter supaya jadi bukan zalim. Ya, jadi nanti Anda bisa lihat sendiri. Terutama waktu-waktu sekarang ini nanti Anda bisa lihat ini ulama lillah atau ulama partai. Ini ulama lillah atau ulama si fulan. Ya? Kalau dia kebelakangkan hukum Allah dan mengetengahkan orang, kepentingan orang, ya bukan ulama bidillah wabillah. Ya. Anda bisa lihat sendiri nanti, mudah-mudahan Allah bukakan mata kita saudara-saudara, selama Anda duduk dengan orang-orang yang baik, selama Anda duduk di majelis-majelis yang baik, yang mendengungkan kebenaran karena Allah, bukan karena si fulan, bukan karena ilan. Baik, jadi tanda besarnya ulama ahlillah ini selalu ngajak kita menjauhkan larangan Allah, mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah Rasulullah dengan perkataannya dan perbuatannya. Kemudian waman lam yajidhum fakutubhum allazi sannafuha tujzi an mujalasatihim inda faqdihim. Dan kalau kita nggak dapatkan yang semacam itu, tapi insya Allah masih ada ya. Paling tidak kita pegang kitab mereka, karangan-karangan mereka, kayak sekarang nih Habib Abdul Haddad nih. Ini Habib Abdul Haddad ulama billah wa bidini dan mengikuti beliau. Habib Allah udah nggak ada, kitabnya ada. Pegang, ini pegangan kita. Nanti kita bisa ngukur yang datang selanjutnya dengan ini. Kan tadi terangkan, tuh bagaimana kalau billah wa bidini, ya. Nah, ketika nggak ada mereka, kitabnya pegang. Jadi nggak ada alasan untuk tidak ikuti orang-orang yang benar. Kitabnya ada, Quran ada, hadis ada, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai ada. Yang nggak ada apa? Orang yang mengikuti kebenaran itu dengan pasti, dengan secara benar, nggak dicampur adukin. Nah, itu yang kurang, saudara-saudara. Ya, baik. Terus gimana nih? Ulama kayak Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kayak Habib Abdul Haddad, itu udah nggak ada. Kita mereka ada. Mungkin kemari tahun-tahun kita sekarang ini ada tetap orang baik. Pertanyaannya, Bib, ada nggak orang-orang yang benar-benar jalan lurus? Kan saya udah sering bilang, jangan khawatir, ada. Yang penting kita mau cari dan mau tahu dan mau dengar, jangan mudah difitnah. Sebab tukang fitnah sekarang luar biasa, pakai mulut, pakai HP, pakai media, segala macam, banyak. Illa man asamahullah. Ya. Habib Allah sendiri yang menerangkan. Karena beliau tahu nih akhir zaman kacau. Ala annal arda la takhlu insyaallah minhum. Tadi kan kita disuruh ikut ulama yang betul-betul karena Allah dan jalan dengan agama Allah. Kalau nggak ada, kitab mereka pegang. Nggak kelihatan juga nih, mungkin kitab juga susah nih. Ketahuilah saudara, ini bumi nggak pernah kosong dari orang-orang yang baik. Yakinkan itu. Ini bumi nggak pernah kosong dari orang-orang yang baik. Seperti orang-orang di Palestina. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ya. Saudara kan dengar kalah, hancur, ngebom sana, ngebom sini, ini Yahudi nih, rumah sakit dibom, orang yang lagi ngungsi dibom, udah gila sudah. Kenapa saudara? Karena dia banyak kalah, cuman nggak ngomong. Ya, saya dapat berita baru nih dari sana. Itu dia sampai takbir Allah Akbar, Allah, seratusan, ribuan bahkan mereka yang mati.
Kendaraan habis bajanya dihancurkan. Tapi nggak ada yang ngomong. Sementara kita lihat rumah sakit dibom, orang yang punya salah dibom, ya. Nah, itulah Yahudi. Jangan pernah percaya sama Yahudi, pembunuh para rasul dan pembunuh para nabi. Orang yang percaya kepada pembunuh para rasul dan pembunuh para nabi, kira-kira bagaimana pendiriannya? Hati-hati saudara. Dan yang paling kuat, yang paling tahu tentang mereka, ahlu sunnah wal jamaah, kayak antum nih. Baik, kembali pada yang sedang kita baca. Bahwasanya dunia ini nggak pernah kosong daripada orang-orang yang baik, yang ahlillah, yang betul agama pegang betul, ada pasti. Ya. Wa in amma fasadu zaman wa tafashu wa tafahushu zuhuril batil ahli. Sekalipun zaman udah kacau, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Tadi Habib bilang tontonan jadi apa? Tuntunan. Tuntunan jadi tontonan, jadi balik. Memang Nabi udah bilang bakal datang satu zaman nanti yang hak jadi batil, yang benar dibilang bohong, yang jujur dibilang pencuri, yang mencuri dibilang benar. Itu Nabi udah katakan, udah jelaskan. Bakal satu zaman yang penuh dengan tipuan. Yang jujur dibilang maling, yang maling dibilang jujur, yang istiqomah dibilang khianat, yang khianat dibilang istiqomah. Dan yang bicara kepada kita, orang-orang yang bicara agama kepada kita, kebanyakan cuman omong saja, atau orang-orang yang berbicara di depan umum, orang-orang yang bukan ahlinya. Dan ketika sesuatu disandarkan kepada orang bukan ahlinya, hancur itu negeri, hancur itu orang-orang. Kapan? Sekarang. Tapi ingat, bicara dari Nabi, kabar gembira dari Nabi SAW. Habib Allah mengatakan, walaupun ini zaman sudah kacau, ya, putar balikan, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Wadarul khas wal am. Orang-orangnya banyak meninggalkan sudah agama. Semua mereka, ya, baik orang yang pandai ataupun orang umum awam, banyak meninggalkan agama. Wa'aradu anillah wa an igamatil haq. Mereka berpaling daripada kebenaran, berpaling dari menjalankan yang benar yang ditunjukkan oleh Allah. Yang penting keuntungan. Biar salah pokoknya saya menang. Udah ada belum sekarang? Sudah ada belum? Hah? Banyak. Biar salah dia terus dengan uangnya, dengan jahnya, dengan segala macam. Yang benar terus dipepet. Mereka pikir mereka bakal menang. Enggak. Akan datang saatnya. Innallaha la yumli lidzalim. Innallaha la yumli lidzalim hatta idza akhadhahu lam yuflitu. Nabi mengatakan Allah ngurur orang zalim. Tapi kita mesti sabar ujian ini. Orang yang beriman kan diuji. Orang yang baik diuji, dilihat kebaikannya. Ini orang zalim diulur sama Allah terus sampai naik di atas, dibanting sekaligus. Tunggu bantingannya. Sama juga nih si Yahudi juga. Tunggu bantingannya, saudara-saudara. Ya, baik. Demikian kata Allah, dan pasti ada orang-orang baik insya Allah. Ya. Galauan yang illa masya Allah, kecuali orang-orangnya. Jadi orang banyak yang sudah keluar dah, ngawur semuanya. Kecuali orang yang dilindungi oleh Allah. Wa qalilun minhum, sedikit. Bukan enggak ada. Orang yang baik ada. Pemimpin-pemimpin kita ini di pemerintahan yang baik ada, tapi nggak bisa apa-apa. Karena yang syar lebih banyak. Kalau dia satu orang, 10 orang gila, dia bilang, ini 10 orang gila semuanya. Dia benar nih satu. Yang 10 orang yang gila. Orang percaya 10 orang yang bilang. Tapi dia insya Allah ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hah? Dari mana Anda tahu? Mari kita lihat kata Nabi Muhammad SAW. Wa dzalika liqaulin Nabi alaihi salatu wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala haq la yadhurruhum man nawahum hatta ya'ti amrullah. Akan ada satu golongan dari umatku yang selalu akan zahir dengan kebaikan. Menunjukkan kebenaran. Istiqomah lurus, tidak terganggu oleh ocehan orang, tidak terganggu oleh fitnahan orang, tidak terganggu uang, tidak terganggu jabatan, tidak pernah takut karena Allah sampai datang hari kiamat. Akan ada orang ini. Tinggal kita cari yang benar. Jangan khawatir. Saya beri kabar gembira kepada, jangan bingung. Ada orang yang baik, ada orang yang jujur, ada orang yang lurus, ada orang yang akan membela kita. Allah bersama mereka. Sekalipun sedikit. Sama juga dalam pertempuran.
Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biidznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit menghancurkan pasukan yang banyak dengan izin Allah. Ini Yahudi kan luar biasa banyak pasukannya, senjatanya segala macam, nggak bisa kalah. Nah, tadi ayatnya. Siapa yang menolong? Allah. Lebih gagah dari siapapun, lebih hebat dari senjata apapun. Dan malaikat bisa berperang dengan mereka seperti di perang Badar. Ya. Nah, jadi kita jangan khawatir, tetap meminta kepada Allah, tetap jaga diri kita, tetap takwa kepada Allah, tetap jalani perintah Rasulullah. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan kepada kita mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Gala ma'akhbarin wa atharin katsiratin tadullu ala anna al-ardha la takhlu fi kulli zamanin an isabati min ahli al-haq. Ada kalam-kalam sahabat, kalam-kalam tabi'in, hadis-hadis yang menunjukkan bahwa bumi ini tidak pernah kosong di setiap zaman dari satu kumpulan orang yang ahlul haq. Walaupun sedikit jumlahnya, tetap akan ada. Apa itu disebut di Saudi Arabia? Tidak. Apa disebut di Yaman? Tidak. Apa itu di Amerika? Di Indonesia bisa, di Amerika bisa, di Palestina bisa, di Saudi, di mana saya Allah kehendaki. Tapi di setiap zaman pasti akan ada. Akan ada nanti, ya, pembelanya. Jangan khawatir. Mustaqimin ala kitabillahi wa ala sunnah. Ya. Mustaqimin ala kitabillahi ta'ala wa sunnah. Mereka lurus memegang kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hanya saja Nabi Allah katakan, Bang. Jadi ada golongan yang tetap menjalankan hak. Hanya saja. Apa hanya saja? Ghairu annahum yaqilluna jiddan fi akhir zaman. Di akhir zaman sedikit mereka, enggak banyak. Ada tapi enggak banyak. Ya? Wa qad yastatiruna hatta la ya'rifahum. Bahkan sebagian dari mereka nih ahli hak nih menutup diri, dia nggak mau, ya, menutup diri sehingga orang nggak tahu. Wala ya'rif hatta la ya'rifahum wa yahtadi ilaihim illa at-talibus shadiq, sehingga tidak diketahui kecuali orang-orang yang memang menginginkan ketemu dengan mereka, menginginkan dapat petunjuk mereka. Insya Allah tunjukkan lagi. Mudah-mudahan di Indonesia, khususnya di Jakarta, ada orangnya. Habib itu Habib, bukan nggak perlu Habib. Emangnya wali dominasi habaib? Enggak. Orang Betawi bisa jadi wali, orang Belanda bisa jadi wali, Yahudi kalau mukmin kepada Allah bisa jadi wali. Siapapun bisa jadi wali. Wali itu pilihan Allah, bukan sendiri. Kalau yang pilih-pilih ini kewali, bukan wali, saudara-saudara. Banyak sekarang juga begitu, ngaku-ngaku wali. Tapi ini pilihan Allah betul. Ya. Jadi nggak kita temui mereka kecuali kita betul-betul ingin ketemu dengan mereka. Cari dengan mendatangi majelis-majelis yang baik, majelis-majelis yang bagus. Saya yakin mereka adanya di sana. Karena Anda bisa lihat kan sekarang majelis, masya Allah, ulama, masya Allah, khutbah, masya Allah, yang khutbah, masya Allah, hebat. Tapi kan Anda bisa menilai nanti. Oh, kok ini begini? Oh, ini kok begini? Oh, ini nanti ada. Nanti akan dipertemukan kita dan orang-orang yang betul-betul lurus bahwa ini agama. Dicari terus, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang paling tahu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tunjukkan kepada mereka. Pegang perintah Allah, pegang perintah Rasulullah, insya Allah kita akan dipertemukan dan akan dipimpin oleh mereka. Insya Allah mereka adalah pemimpin Allah yang terbanyak di dalam ini nanti, yang ditimbulkan di akhir zaman oleh Allah Subhanahu. Selanjutnya waktunya habis. Mudah-mudahan ada manfaatnya walau sedikit. Ya, dari saya dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.